Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, kita sudah kehadiran Bang Tommy Handoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kita harus warahmatullahi physical distancing, Bang, ya. Gini. Bang Tommy Handoko bener atau salah, Bang, tadi, Bang? Benar. Benar ya? Hanya saja mungkin biar lebih cadas tambah Tommy Tri Handoko. Bang Tommy Tri Handoko. Handoko. Oke. Berarti saya kurang Tri. Saya yang Tri. Oh Tommy iya. Tri Handoko. Oh iya, berarti abang kurang Tri. Maksudnya berarti saya kurang menyebut nama Tri. Iya. Iya. Kau boleh tahu Tri, berarti Bang Tommy anak ketiga. Benar sekali. Iya Anak kan? ketiga. Nah, 1, 2, 3. Oke, berarti saya manggilnya Bang Tommy ya. Boleh. Dan teman-teman juga akrab lebih ke Bang Tommy. Betul. Oke, Bang Tommy, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Di COVID-19 ini gimana, tetap stay at home, mengikuti pengimbauan pemerintah, atau ada suatu keharusan yang harus keluar? Ngikut himbauan pemerintah harus ya. Iya, Kalau itu baik. benar ya. Kalau baik. Kalau baik. Kalau kemudian kita mau keluar, ikuti protokolnya juga. Iya. Kalau itu baik. Iya. Dan Bang Tommy juga tadi sih pasti pakai masker kan? Oh jelas. Iya. Pakai masker kita. Nah, teman-teman semua jangan lupa pakai masker, terus tetap selalu jaga kebersihan ya, Bang ya. Siap. Dan cuci tangan setiap harinya. Bang Tommy, sekarang aktivitas apa, Bang? Aktivitas saya sekarang masih sebagai konsultan hukum ya. Konsultan hukum. Mungkin orang lebih kenalnya sebagai advokat. Advokat, iya. Kemudian sebagai seorang ayah, Ayah. seorang Oke. suami, Iya. Ayah, suami ya. menantu, Menantu. dan tetap menjadi seorang anak. Oh, benar ya. Kakek belum, Bang ya? Oh, belum. Bang Tommy tadi sedikit cerita sama teman-teman mengenai masalah fenomena homeschooling nih. Oh, Iya kan? Bang Tommy kan juga salah satu ayah atau orang tua yang memberi pola pendidikan pada anak homeschooling ya? Ya. Benar. Kenapa Bang Tommy memilih homeschooling untuk anak? kenapa memilih homeschooling ya? Iya. Oke. Mungkin sejarahnya begini. Perlu sejarah nih. Iya, harus Bang. Jadi berawal dari percakapan kami sebagai seorang suami dan istri ya, Iya. di rumah tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua nantinya, Oke. dan bagaimana nanti pendidikan untuk anak. Nah. Dari kemudian diskusi, baca literasi, kemudian melihat video, kemudian menyaksikan langsung, Iya. datang ke seminar dan lain sebagainya. Iya. Kemudian akhirnya kita memutuskan untuk lebih membersamai anak dalam usia ketika ia lahir, bahkan dalam kandungan ya, mulai dalam kandungan sampai Iya. kemudian ia lahir, Iya. dan sampai ia akil baligh. Kita lebih ingin membersamai, lebih ingin momen bersama yang terbatas itu hanya 14 tahun itu ya, kurang lebih, Iya. itu tidak kita lewatkan. Iya. Ya, karena memang di usia-usia yang kita katakan 14 tahun yang utama itu, yang sampai di akil baligh, kita tidak ingin generasi kita itu tidak seperti generasi yang lemah, Iya. generasi yang menjadi masalah, Iya. generasi yang lupa akan orang tuanya atau menjadi tuan dari orang tuanya. Itu kita nggak ingin. Oke. Tapi kita ingin dia menjadi anak yang baik, kuroto ayun ya. Kemudian menjadi bisa membangun peradaban ya, dengan kedekatan ia bersama orang tuanya. Iya. Itu awal sejarah. Oke. Dan kenapa akhirnya memilih anak saya harus homeschooling nih? Kenapa tidak seperti pendidikan formal pada biasanya? Ya, kami tidak mengambil pendidikan formal bukan karena kami anti dengan pendidikan formal. Iya. Ya, kita sudah kami sendiri ya sebagai seorang orang tua itu sudah pernah mengenyam pendidikan formal. Iya. Ya. Saya sendiri mungkin bisa dikatakan TK-nya setahun, SD 6 tahun, SMA 7 tahun ya. Iya. Kemudian SMP, SMA 6 tahun, 13 tahun, tambah kuliah 4 tahun. Itu hampir seluruh hidup saya, 2/3 malah. Iya. Itu habis di
tempat pendidikan formal. Benar. Ya. Bahkan kemudian dari itu sebenarnya saya melihat bersama istri bahwa tempat belajar sesungguhnya itu bukan terbatas hanya tempat formal. Iya. Ya. Karena melihat fenomena, juga ingin membaca fenomena yang ada, banyak sekali anak-anak dari bangsa ini sudah sampai ke titik jenuhnya untuk belajar. Iya. Berhenti belajar, berhenti membaca. Ya. Kan bisa jadi kalau kita lihat Indonesia ini menjadi salah satu bangsa dengan tingkat membacanya paling rendah. Iya. Itu bisa jadi karena sudah sejak kecil, sudah sejak usia yang harusnya dia bermain itu sudah diajarin tuh untuk dijejelin membaca gitu. Iya. Oke. Ya. Padahal walaupun oke lah, membaca itu sebenarnya tidak perlu dijejel. Ya, ini pengalaman kami di rumah. Anak kami mampu membaca itu tidak kita jejelin. Iya, benar. Kita ini A, ini B, ini C, ini D, enggak. Iya. Tapi kapan ketika anak mau belajar dan kapan ketika dia bertanya, itulah momen tepat kita untuk memberikan ia pelajaran. Ketika dia bertanya. Iya. Nah, itu fitrahnya anak. Fitrahnya anak itu dia mampu mengeluarkan pertanyaan yang bisa dibilang asik lah pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya. Yang bahkan orang tua itu kadang harus belajar lagi gitu. Nah, maka di kami itu punya tagline ya, yang tagline ini mungkin umum bagi mereka yang lebih membersamai anaknya dan belajar itu berkembang tumbuh bersama anak. Bertumbuh kembang bersama anak. Oke. Artinya kami tidak berhenti belajar di sini. Iya, betul. Ya. Ya. Tapi ketika anak belajar, bertanya, dan itu pertanyaannya mampu membuat kita terdiam atau nggak mampu menjawab, itulah kita akhirnya belajar. Iya. Dan kita sebenarnya dengan kita sering bersama anak, membersamai anak, kita kreatif ya. Iya, benar. Kita harus kreatif, kita harus ya dari kreatif itu kita harus banyak baca, belajar dan lain sebagainya. Oke, Bang, di homeschooling ini kan juga banyak mendapat problematika seperti melibatkan psikologis anak. Nah, kalau menurut Abang itu gimana? Masalah psikologis anak dalam mengikuti pendidikan yang formal dan non formal seperti homeschooling ini? Kaitan dengan psikologis anak ya. Anak itu dilahirkan tuh semuanya unik. Ya. Tidak ada anak yang dilahirkan sama. Benar. Ya, kita bisa lihat lah contoh ya. Sidik jari seluruh umat manusia ini nggak ada yang sama. Iya, berbeda. Sama lidahnya ya. Iya. Bagaimana dengan psikologis, keunikannya, kemudian jiwanya, semuanya pasti punya keunikan sendiri gitu. Oke. Nah, dari situ maka inilah ya, sebagai seorang yang ketika kita ini ya, mungkin saya agak mundur sedikit. Iya. Ketika kita mengambil mengambil keputusan untuk menikah, ya kan, maka disitulah keputusan kita untuk siap menjadi orang tua. Iya. Ketika kita kemudian memutuskan siap menjadi orang tua, artinya kita siap akan menerima berbagai macam keunikan dari anak-anak yang lahir dari kita gitu. Nah, disitulah kemudian dari keterimaan itu kita harus, ketika melihat keunikan itu kita jadi banyak belajar. Ketika kita jadi banyak belajar, maka jangan pernah samakan pola asuh anak yang satu dengan anak yang lain. Oke. Kecuali pada memahami dia pada hal-hal yang sangat mendasar. Yaitu masalah keimanan. Masalah dia memahami siapa Tuhannya. Dia memahami siapa yang menciptakannya. Itu sudah sebuah pakem dan syariat. Maka itu nggak bisa ditawar-tawar. Tapi dengan kreativitas ini sendiri sesuai dengan keunikannya memberikan ia pemahaman bagaimana tentang hal itu. Nah, tadi saya bilang tidak menyamakan pola asuh anak yang satu dengan yang lainnya. Dan jangan mudah juga kita membeda-bedakan. Membedakan apa? Atau membanding-bandingkan dalam lebih khususnya ya. Membanding-bandingkan. Kau lihat kakakmu tuh. Misalnya kan kalau pakai bahasa Pontianak tuh kan. Kakakmu tuh coba lihat ranking 1 terus. Kau nih ranking 30 yang nggak pernah
ranking 1 dari belakangnya terus. Ya. Bodoh nih. Oke. Padahal anak itu, nah, dari keunikannya, dia punya kecerdasan masing-masing. Ya. Kecerdasan anak tidak dilihat dari ia ranking 1 kah, 2 kah, 3 kah, dan seterusnya. Oke. Kecerdasan anak juga tidak dilihat dari nilai di atas kertas. Oke. Ya, kalau kita terpaku dengan memahami kecerdasan anak itu dari nilai di atas kertas, bahwa dari kepintarannya dalam hal IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, hanya sekedar itu, maka itu akan menjadi bumerang untuk anak-anak kita yang lain. Ya. Ketika anak-anak kita yang lain mendapat nilai di bawah standar itu. Padahal bisa jadi ia ya, punya kecerdasan yang lain. Ya, benar. Bukan kecerdasan dalam hal akademik. Tapi kecerdasannya misal dalam hal apa misalnya? Dia lebih cerdasan lapangan. Kan banyak nih Iya. orang-orang yang cerdas di lapangan. Ya kan? Dia lebih senang berburu, Iya. dia lebih senang bertani, nelayan dan Iya. sebagainya. Ya kan? Yang itu semua bisa didapat nilai sesungguhnya itu dari lapangan. Bukan dari duduk di meja, dia harus duduk diam mendengarkan satu pelajaran khusus dari seorang guru. Ya. Yang kemudian isinya ramai-ramai 40 orang, padahal 40 orang itu tipenya beda-beda. Ya kan? Nah, anak-anak kita ini unik semua. Maka itu sangat sangat disayangkan ya bagi kami. Ya. Kalau kemudian pola asuhnya dibuat sama. Maka itu psikologis anak, maka kita akan bisa melihat dari seringnya kita berinteraksi dengan mereka. Oke. Tapi kalau dari Bang Tommy sendiri nih sebagai orang tua, tujuan Bang Tommy untuk masukkan anak di homeschooling itu apa sebenarnya? Gini ya, mungkin bisa dibahasnya bukan memasukkan dia ke homeschooling, Gimana nih? tapi lebih memberikan ia kebebasan dalam belajar. Ya. Oke. Artinya kami sampaikan bahwa kami sepakat dengan istri kami bahwa dimanapun dia berada, itu momen belajar buatnya. Oke. Di seluruh sudut dunia ini tempat belajar buat dia. Di seluruh luasnya langit itu tempat dia berpikir dan belajar. Ya, di dapur dia bisa belajar, baik laki-laki maupun perempuan. Kita tidak membatasi anak laki-laki nggak boleh ke dapur, enggak. Di anak perempuan kita tidak membatasi dia harus tidak boleh bermain permainan yang mungkin terkesan laki-laki, bukan. Ya. Oke. Kita tidak pernah membatasi atau kemudian dia hanya di ruangan khusus, ya, karena ini jam belajar. Ayo masuk, duduk semua dengarkan. Tidak. Tapi dimanapun dia berada, dia bisa belajar. Ya, di motor dia bisa belajar. Ya. Ketika jalan dengan kami dia bisa belajar. Ya. Ketika ketika dia ikut dengan kami, kemudian bertemu dengan teman kami, mungkin pernah saya ajak ke warung kopi, itu juga belajar buat dia. Dia di tempat belajar. Jadi dimanapun semuanya bisa belajar. Tempat belajar. Ya. Tempat dia belajar, tempat dia kemudian nanti akhirnya mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan di rumah. Oke. Jadi itu. Kalau kelebihan sendiri dari homeschooling untuk anak tuh apa, Bang? Kalau dilihat kelebihannya, sebenarnya momen dia untuk mendapatkan waktu-waktunya ya sesuai dengan usianya itu lebih terfasilitasi. Ya, lebih terfasilitasi. Misalnya sebenarnya momen anak tuh lebih sering ingin momen bermain itu 0 sampai 7 tahun. Coba kita lihat, pasti childish-nya itu keluar banget gitu. Bermainnya tuh ini banget. Maka itu orang tuanya harus mampu bisa bermain ikut main bersama anaknya gitu kan. Nah, kemudian selain momen waktu itu untuk bermainnya tidak berkurang sehingga nanti di usia besar dia tidak lagi childish. Artinya ya, dia tidak lagi belum tua kok, masih saatnya kita bermain. Kapan saatnya dia kemudian menjadi pemikul beban ya untuk masalah yang seabrek ini di dunia. Kalau dia hanya senangnya masih bermain gitu. Nah, maka di kami itu selain momen dia nggak hilang, momen kebersamaan kami juga nggak hilang bersama mereka. Karena ketika mereka nanti sudah tumbuh dewasa, kemudian mereka sudah menjadi leadernya sendiri, punya bahteranya sendiri. Harapan kami mereka tetap tidak akan lupa dan kita itu wajib
Dan dari situ kan mereka ingat, oh dulu orang tua kami begini, dulu orang tua kami begini. Jadi dia ingatnya terus momen itu. Iya. Lebih VIP banget. Ya, lebih orang tua. VIP. Benar. Nah, kalau masalah kekurangan ya dalam schooling biasanya kan setiap sesuatu kan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kekurangan sendiri dalam schooling itu menurut Bang Tommy itu Mungkin gini, kalau itu kita lebih memposisikan ya, memanage waktu kitanya sendiri untuk membersamai anak. Ya misalnya laki-laki ini kan umumnya fitrahnya di luar misalnya, ya. ya kan. Kemudian cara kemudian dia mencari nafkah lagi kan. Ya. Kemudian dengan seabrak aktivitasnya gitu. Gimana cara momen dia untuk kemudian membersamai anak? Mungkin yang juga jadi pertanyaan kan, buat para laki-laki yang lain kan. Nah ini kami sendiri sebenarnya coba lebih ingin meresapi kalimat qawamah itu. Nah, bagi seorang laki-laki. Ini pelajaran juga nih buat saya ini kan. Peran laki Bang ya. Bagi laki-laki itu menjadi qawamah. Saya satu kata ya, qawam ya. Ini maknanya begitu luas. Artinya jangan sampai frame kita sebagai seorang laki-laki itu hanya sekedar aku ini pencari nafkah. Aku ini kepala keluarga. Seharusnya. Hanya momen itu. Tapi melupakan momen yang itu juga menjadi tugasnya. Ya. Mendidik. Mendidik. Bang kan ada gium Bang bahwa perempuan itu madrasah utama dan pertama benar. bagi anaknya. Iya, betul. Tapi dari situlah jangan sampai melenakan kita seorang laki-laki untuk mendidik. Bahkan istri itu pun wajib kita didik. Iya. Laki-laki itu punya kewajiban ke istri bukan hanya uang, bukan hanya nafkah makanan, pakaian, rumah, tapi mendidik juga. Begitu juga mendidik anak. Ya. Bahkan mohon maaf ya, kami Muslim di Al-Quran itu ada 17 percakapan antara anak dan orang tua. Di antara 17 percakapan itu, 14-nya itu percakapan antara seorang bapak dengan anak. Artinya tanggung jawab seorang laki-laki, seorang ayah terhadap anak ini juga besar dalam hal mendidik. Benar. Ya, dalam hal memberikan berdiskusi, komunikasi. Ya, jangan sampai kita ini menjadi Indonesia yang fatherless. Ya, kehilangan sosok ayah, kemudian anak kehilangan ayahnya. Walaupun ayah fisiknya ada. Tapi dia tak merasakan adanya ayah. Ya. Dia tak merasakan adanya ayah, pun adanya ayah tak dirasakan dia benar-benar jadi ayah. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, untuk itu ya memang waktu ya memanage waktu itu untuk membagi agar bisa ikut terjun ke dalam mendidik anak, ikut istri juga mendidik anak-anak, mengelola bagaimana di rumah tangga itu menjadi mungkin bisa dikatakan satu hal yang harus mungkin kalau dibilang kekurangannya kan sekarang sulit Bang bisa ada laki-laki yang membagi itu. Di situ mungkin ya. Kalau umumnya orang bilang mungkin kekurangannya di situ. Tapi bagi kita ya kita cobalah tutupin kekurangan itu dengan membagi waktu. Tapi bagaimana Bang kalau misalkan Abang menjelaskan nih kan Abang mengenai kok anak Abang masa tidak sekolah seperti pada teman-teman lainnya atau mungkin sepupunya seperti itu. Kami pernah ya kan punya keponaan. Keponaan yang juga dekat dengan kami dan ia sekolah formal. Kami pernah ngambil momen beberapa kali mengantarkan keponakan untuk ke sekolahnya. Nah, ketika mengantarkan anak ke sekolahnya, maksudnya keponakan ke sekolah, kita ajak anak-anak. Kita ajak anak-anak sampai ke sekolahnya, kemudian kita tanya, mau ikutan sekolah kayak saudara-saudaranya, atau kemudian
mau seperti yang lain misalnya kan, dia lebih memilih lebih mau kemudian bersama dengan abi dan uminya katanya. Kemudian kita ikut ajak anak itu momen ketika keponakannya ngerjain PR di rumah. Nah di situ kita juga dudukin mereka gitu. Nah, ya anak kita juga kurang tertarik dengan hal-hal itu. Ya, dia lebih tertarik ketika kemudian diajak jalan, diajak keluar, kemudian dia bertanya tentang banyak hal gitu kan. Sambil belajar. Ya. Ya kan, bagaimana ketika ia mempelajari warna-warna, dia ketika itu nanya, itu mobil. Mobilnya warna apa? Ya kita sebut warna merah. Lewat lagi yang warna hitam itu warna apa? Warna hitam. Nah, itu satu ketika belajar warna dan lain sebagainya. Ya momen seperti itu ya, kita ajak mereka ke sekolah-sekolah umum, kemudian kita ajak mereka ke tempat-tempat pendidikan formal, yang kemudian ditanyakan kembali, ya kemudian dia lebih mau dengan orang tua. Bang Tommy, kalau orang awam ya, maksud saya juga nih berpikir bahwasanya biasanya kan homeschooling itu kan kata-kata orang itu lebih mahal nih dari sekolah biasa. Sebenarnya bagaimana tuh Bang? Kalau tanggapan seperti itu? Nggak salah ya orang bertanggapan seperti itu. Karena tapi memang mahal Bang ya? Bisa dikatakan agak lebih mahal ya. Agak lebih mahal sebenarnya menyiapkan fasilitasnya saja yang mungkin mahal. Tapi kalau kemudian kami coba bagi rata-rata ya kurang lebih sih sebenarnya ya. Kurang lebih. Cuman yang perlu dipahami bersama bahwa homeschooling yang kami sepakati sama istri itu dengan anak-anak itu bukan memindahkan kurikulum belajar sekolah ke rumah. Tetap. Ya. Misalnya kurikulum 2013, kurikulum 2000 berapa gitu kan, yang ada di pendidikan nasional itu kami masukkan ke dalam rumah, bukan. Bukan kemudian menyewa guru-guru private matematika, IPA, IPS dan sebagainya ke rumah untuk khusus ke anak, bukan. Tapi semua pembelajaran itu fasilitatornya kami, orang tuanya. Matematika, membaca, mengetahui warna, sampai eksaknya, sampai sosialnya itu kami. Tapi tidak berdasarkan kurikulum pendidikan. Ya, tapi kami lebih kepada kurikulum sesuai dengan fitrah perkembangan anak masing-masing. Kami lebih ke sana. Nah, kaitan tadi dengan mahal enggaknya, contoh misalnya ya, kami coba beli buku-buku sejarah untuk anak misalnya kan, buku-buku tentang pengokohan keimanan untuk anak, buku-buku yang kaitan dengan belajar ibadah untuk anak, kemudian tools-toolsnya misalnya kayak Lego, kemudian bongkar pasang, kemudian banyak hal lainnya itu, permainan-permainan ya, mengandung edukasi itu. Ya walaupun sekali beli misalnya buku yang sepaket itu bisa 3 juta, 4 juta, ya kemudian permainan-permainannya itu ya sekali beli ya bisa 1 juta lebih dan sebagainya. Ya itu kalaupun kemudian dibagi dengan bayar uang gedung ditambah SPP tambah macam-macam segalanya, itu kalau setahun ya kami itu kurang lebih ya sama ya. Ya kan, ditambah misal bensin bolak-balik, ngantar dan lain sebagainya, itu kurang lebih sama gitu. Tapi di kami itu yang juga dikatakan mahal itu ialah ketika kami harus pergi belajar ke suatu daerah. Ya misalnya kami sekeluarga pernah dengan anak-anak itu tur ke Kalimantan. Dari Pontianak sampai Samarinda dan Balikpapan lewat darat. Pernah itu? Pernah. Itu dalam satu mobil kurang lebih 60 jam perjalanan. Dan 10 hari ya bolak-balik. Itu kita bawa mertua, bawa apa itu sambil di dalam mobil tuh sambil belajar banyak hal. Perjalanan itu ketika malam kita belajar banyak hal, siang, sore, pagi bersama keluarga dan anak, berhenti di berbagai tempat. Ya kan? Dan sebagainya, itu yang mahal di situ. Yang agak mahal di situ, butuh waktu khusus, ya kan, dan butuh uang yang khusus. Dan kami memang punya plan-plan untuk sana gitu. Jadi belajar mengenal dunia yang luas, tapi tidak seluas dengan yang Allah ciptakan yang lebih luas itu.
ya butuh dana-dana yang khusus. Oke. Maksudnya kemarin memang terencana kah? Ya, terencana. Rencana setahun sebelumnya. Oke. Dan memang kita ada rencana untuk Indonesia ini kita jelajahi. Habis tur Kalimantan, rencananya tur Sumatera. Oke. Kalau Jawa kita sudah setengah ya. Jawa sudah sampai perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu udah kita coba telusuri. Yeah. Kalau Kalimantan Barat itu udah sampai Sambas ya. Sampai Sambas. Itu anak-anak sudah dibawa ke sana. Kemarin sebenarnya bulan lalu saya mau bawa anak-anak ke Sintang. Cuman berhubung sudah pandemi, orang tua, mertua ya wabil khusus ya sudah mewanti-wanti untuk tidak membawa anak. Padahal kami ke Sintang itu untuk belajar anak-anak itu bisa masuk ke desa-desa pedalaman gitu. Nah, itu biar mereka dapat pelajaran khusus. Iya. Nah, yang mahal mungkin di situ. Oke. Yang mahalnya di situ. Karena lebih apa ya, belajar benar-benar yang lebih realita. Ya. Terjun langsung gitu ya. Nah, itu kalau tadi kan Abang udah cerita bahwa udah ke Kalimantan nih. Sebenarnya pada dasarnya di Kalimantan yang Abang kunjungi itu memang tidak ada keluarga kah? Ya. Atau hanya sekedar memang? Ya syukurnya kita juga punya keluarga. Oke. Ya, misalnya kita sempat singgah ke Sampit. Di Sampit ada sepupu mertua. Oke. Nah, jadi di situ anak belajar bagaimana menjaga hubungan antar keluarga. Ya, benar. Ya kan? Ada unsur edukasi. Betul. Oke. Nah, disitulah kemudian orang bertanya, kalau anak homeschooling itu bukannya nanti bagaimana hubungan sosial masyarakatnya? Iya, itu baik. Nah, bagi kita itu memahami bahwa hubungan sosial kemasyarakatan itu tidak kita buat sebaya. Iya. Ya, karena fitrahnya seorang manusia itu tetap tidak bisa sendiri. Dia tetap akan bermasyarakat. Ya, dia akan bermasyarakat. Okay. Dan kita di masyarakat itu kan tidak sebaya semua. Ya kan? Kita tidak sebaya semua. Maka disitulah pelajaran untuk anak-anak kami bahwa berteman itu bukan hanya dengan sebaya. Iya. Ya seperti anak-anak pada biasanya Bang. Iya. Kan yang 5 tahun mesti temanannya ya 5 tahun atau 6 tahun. Ya, kita tidak membatasi itu. Okay. Tapi apakah anak-anak kami tidak punya teman yang sebaya? Punya. Nah. Di kampung tempat mertuanya. Mertua kami maksudnya ya, bukan mertuanya, mertua kami. Okay. Itu banyak anak-anak ya. Di kampung Bansir itu banyak anak-anak. Ya kita ajak mereka biar mereka main. Kapan saat dia bermain dengan anak-anak? Ya ketika saya ajak dia pergi ke masjid untuk berjamaah, itu kan banyak anak-anak. Di situlah dia bermain. Iya. Dan Abang membebaskan. Ya silakan. Oke. Saya nggak pernah batasi anak-anak saya kemudian ketika masjid itu harus kaku ya. Yeah. Mungkin walaupun bisa membuat kebisingan untuk para jamaah yang lain, tapi bagi kami suara anak-anak itu bagaikan taman itu ya, kayak apa ya, sesuatu yang indah di taman bunga gitu. Dan bahkan contoh terbaik aja Rasulullah senang aja dengan anak-anak di dalam masjid, kenapa kita harus risih gitu kan? Iya. Di kita seperti itu. Kalau nih Bang kan tadi Abang ngomong masalah mertua. Ya, mertua atau neneknya. Nah, itu bagaimana tanggapan mengenai Abang memilih untuk anak harus di homeschooling nih seperti itu? Nah, ini juga jadi pengalaman kami ya. Ketika mengambil keputusan itu kan tentulah nenek kakeknya dari dua belah pihak nih, dari sebelah saya dengan sebelah istri bertanya ya awalnya. Nggak disekolahkan kah anak-anak? Nah, iya. Kan udah umur TK. Kenapa nggak disekolahkan? Nggak ada dana. Nah, itu. Kalau nggak ada dana, udah biar kami yang danain gitu kakeknya kan. Kata kakek dari sebelah saya gitu kan. Sampai saya dipanggil khusus gitu. Kenapa nggak disekolahin gitu kan? Nggak ada dana. Nggak. Terus kenapa gitu kan? Nanti nggak bisa apa-apa loh. Kata siapa? Saya bilang gitu kan. Nah ya kita beri pemahaman ke mertua kita, ke orang tua kita bahwa yang namanya pendidikan, yang namanya belajar itu tidak terbatas yang namanya sekolah. Dia ada gedung, dia ada guru, dia ada berseragam dan dia duduk dalam kelas. Ada jam sekian sampai jam sekian. Benar. Kami tidak memaknai, memahami, memberikan pemahaman ke anak bahwa belajar itu seperti itu. Bahwa pendidikan seperti itu. Bukan hanya seperti itu saja maksudnya. Tapi luas. Ya kan? Allah saja mengatakan kepada kita, belajarlah untuk mengenalku dari ayat-ayatku secara kauniyah dan kauliyah. Secara tertulis dalam buku maupun yang ada tersebar di seluruh alam. Nah, itu artinya apa? Ruang belajar kita ini begitu luas.
Jadi itu saya ingin membawa anak itu ruang belajarnya itu begitu luas, bukan hanya sekedar gadget, bukan hanya sekedar gedung sekolah, tapi dimanapun berada itu tempat belajar. Kan berarti pendidikan anak abang ini ada di abang nih? Di kami berdua ya, di orang tua kan. Nah, bagaimana kalau abang sendiri itu membagi waktu nih antara kerja dan juga memberi pemahaman pendidikan kepada anak? Alhamdulillah saya sejak lulus SMA ya, memang punya prinsip untuk tidak bekerja dengan ikatan waktu. Ya, mohon maaf, bukan berarti saya menganggap kerjaan yang dengan ikatan waktu itu tidak baik, bukan. Tapi saya ingin punya keluasan waktu, dan waktu itu kami yang ngatur. Saya yang ngatur itu. Jadi memang tidak terikat dengan itu. Kalaupun saya harus bekerja dengan orang, misalnya kan, saya punya pengalaman kan sebagai staf ahli salah satu anggota DPD RI, Bapak Abdur Rahmi, Ketua Yayasan Al-Mumtaz. Alhamdulillah, kami kan berdiskusi dan beliau paham bahwa pendidikan saya dengan anak-anak itu tidak pendidikan formal. Jadi keterikatan waktunya nggak ada. Yang penting tugas pokok fungsi saya bekerja itu selesai. Nah, misalnya saya seorang advokat, seorang konsultan hukum. Bagaimana itu kan saya buat orang waktu. Misalnya kayak saya harus bersidang ke pengadilan agama misalnya. Itu di pengadilan setidaknya sidang itu kalau nggak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sekali sidang, sidangnya sebentar sebenarnya. Yang lama itu menunggu. Nah, paling saya sparekan dari pagi sampai siang. Setelah siang itu saya pulang. Nah, memang kerjaan saya nggak banyak yang dia harus makan dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, nggak. Ya, walaupun kemudian di luar pengadilan misalnya, saya punya klien. Kliennya minta saya selesaikan suatu masalah. Ya, saya menentukan waktunya. Dan saya komunikasikan ke istri saya bahwa besok atau lusa ketika itu saya sudah buat jadwal untuk menyelesaikan A, B, C dan lain sebagainya. Maka di situ saya sudah sampaikan dan anak-anak total sama istri. Tapi ketika saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya itu, saya di rumah. Giliran makanya berarti? Nggak giliran ya. Ya giliran juga gini. Ketika misalnya istri saya menyiapkan sarapan, maka ajak anak bermain keluar. Belanja sebelum masa itu belanjanya, sebelumnya juga ada buang sampahnya, kan buang sampah kan sampai jam 6 kan, sebelum jam 6 kan. Nah itu udah saya ajak anak-anaknya, semuanya saya angkut. Saya gunakan kendaraan saya angkut, saya ajak mereka, saya ajak si abang itu tuh buang sampahnya ke tempat sampahnya, itu tuh udah belajar buat dia. Kemudian berhenti belanja, saya sudah ajak mereka. Saya gendong mereka, yang satu saya gendong, yang dua saya gandeng, sambil saya belanja, dia belajar. Saya tunjukkan tuh beli ayam, bagaimana beli ikan, nih ayam apa, nih ikan apa, ini sayur apa. Sampai jajannya juga saya ajak mereka dan sebagainya. Sampai kemudian memandikan, memakaikan baju, bacakan buku, itu sampai selesai itu saya. Kemudian setelah selesai ini, masakan istri, sarapan, itu udah istri yang ngambil kelola. Nah, saya ikut bersamanya juga makan juga ikut. Sampai berbagi lah, yang penting disepakati dengan istri. Intinya disepakati. Malah asik belajar tuh kayak gitu bang ya, langsung lebih ke praktik kayak abang bawa anak untuk belanja ayam, iya kan? Malah kebanyakan orang tua kan ada juga yang melarang nih anaknya harus pergi ke pasar, seperti itu kan? Itu. Nah bang, kalau untuk tanggapan abang sendiri, mungkin versinya abang sebenarnya prepare seorang suami istri itu dari mengandung sampai punya anak hingga anaknya harus masuk ke pendidikan itu seperti apa? Prepare ya, kalau prepare suami istri, sebenarnya ada poin pentingnya di sini. Bagaimana masing-masing paham atas kewajibannya. Ya, misalnya bagi kami, misalnya khususnya saya sendiri misalnya, saya lebih ingin memahami apa kewajiban saya dan apa hak istri saya. Saya tidak ingin lebih memahami kewajibannya. Karena kalau saya lebih memahami bagaimana kewajibannya, nanti saya takut banyak nuntut.
Saya lebih ingin saya tahu kewajiban saya tahu haknya. Maka saya akan senantiasa berusaha untuk memenuhi kewajiban saya dan memenuhi haknya. Iya. Dan begitu juga istri saya. Dia memahami bagaimana kewajibannya dan apa hak suaminya. Dan bagaimana tugas kami berdua nanti sebagai, pertama, kami tetap menjadi anak bagi orang tua kami. Kami tetap menjadi saudara bagi saudara-saudara kami. Kami tetap menjadi mertua bagi menantu bagi mertua kami. Dan kami menjadi orang tua. Itu kami harus memahami bersama dan saling mengingatkan ya. Nah, itu yang harus sebenarnya pokok harus difahami oleh kita ya, yang mungkin mau bersiap untuk menikah misalnya kan, tahu kewajiban dan memberi hak untuk pasangan masing-masing pasangannya. Kalau biasanya kan kebanyakan, kewajibanmu kan istri begini, hak aku suami begini. Itu kebanyakan begitu. Tapi kita balik coba. Kita pahami kewajiban kita pahami hak istri kita. Cukup itu untuk laki-laki. Dan perempuan sebaliknya, kewajiban dia dan hak suaminya. Dan bagaimana pembagian tugas membersamai anak-anaknya. Nah, itu di kami berdua ya. Dan mungkin itu bisa jadi saran masukan buat yang lainnya. Untuk persiapan menjadi orang tua ya. Nah, kalau prepare ketika anak sudah mengandung nih. Nah, istri mengandung, istri mengandung, hingga melahirkan dan kemudian sudah besar ingin dimasukkan ke pendidikan. Nah, kalau prepare ketika memiliki anak ya tadi kan, makanya itu ketika kita tadi sudah saling memahami, maka ketika kita mengetahui istri kita sudah akan mengandung anak yang pertama dan bahkan mungkin yang berikutnya, kan pastinya kita akan berpikir bagaimana nanti pendidikannya. Dan itu kita harus belajar banyak hal. Belajar banyak halnya. Jadi kalau kami berdua kan, kami pernah cari literatur, baca, ya kan. Kemudian kami pelajari langsung sekolah-sekolah, misalnya sekolah umum gimana, sekolah swasta gimana, sekolah IT juga gimana. Terus kami belajar juga dari orang-orang yang misalnya dia tidak sekolah formal anak-anaknya, kami pelajari. Kami ikuti tulisan-tulisannya. Berarti di riset dulu. Ya, kami riset dulu. Kemudian kita ambil keputusan. Nah, seperti itu. Dan kemudian coba kita praktekkan ke anak-anak kita ya. Bukan berarti anak kita itu nanti jadi kelinci percobaan, bukan. Tapi kita coba sungguh-sungguh dengan itu. Sebenarnya sekali kaitan dengan pola asuh anak ini, bagi kami yang Muslim itu sudah ada pedomannya kok. Iya, benar. Sudah ada pedomannya. Tinggal kita mau apa enggak sebenarnya. Sudah qat'i, dia sudah tetap. Pedoman ini tidak dapat berubah dan tidak bisa dibantah. Bukan kemudian dengan pendidikan-pendidikan yang semua hasil penelitian terkini yang zonni ya, yang itu berupa hasil-hasil prasangka-prasangka gitu. Kami lebih kepada pedoman-pedoman itu yang kami praktekkan, kemudian lebih terkesan seperti homeschooling. Bang Situ tadi agak lupa bertanya tuh masalah sedikit homeschooling, kita balik lagi. Sebenarnya anak yang homeschooling itu bisa kuliah atau tidak? Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya ketika anak-anaknya tidak sekolah formal. Sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi dengan adanya paket A, paket B, paket C, ya bisa. Ya, paket A itu kan untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Jadi banyak juga kok universitas-universitas, bahkan universitas di luar negeri itu menerima dengan, bahkan kita nggak perlu hadir secara fisik. Kita yang penting kita daftar, kita diterima, kemudian kita ikut perkuliahannya secara digital online. Kita bisa terima ijazah dari universitas tersebut. Istri saya sudah merisetnya, sudah coba melihat dan membacanya, dan bisa. Berarti jangan khawatir ya, Bang ya. Iya. Apalagi sudah era ini kan. Era digital. Benar. Bahkan kuliah ke luar negeri pun langsung bisa gitu. Sudah difasilitasi, jadi nggak perlu khawatir lah, tidak perlu kekhawatiran berlebih, ya kan? Kalau mau anak kita bagaimana dengan bahasa asingnya mau untuk pelajari ya gampang aja, langsung kita ajak masternya, kita ikut belajar bersama anak kita. Benar. Sekarang pokoknya kadang kita aja yang mempersulit pikiran kita gitu.
Sebenarnya itu bisa kita sederhanakan semuanya kalau kita mau menyederhanakannya. Iya, karena kan ya kita kan dengar dari orang-orang Bang ya, maksudnya dengar Ya. orang yang mengatakan ini takut anaknya nggak bisa kuliah karena enggak. kita sebenarnya tidak. Enggak. Oke, jadi teman-teman mungkin orang tua pada saat ini ya jangan khawatir. Ya, Ya, kalau mempunyai pola pemikiran seperti Bang Tommy ya silakan seperti Bang ya. Ya Maksudnya, silakan. jangan pokoknya intinya jangan khawatir seperti Betul. itu. Oke. Bang Tommy, kalau Bang Tommy sendiri itu bagaimana sih membangun komunikasi kepada anak masalah iman, masalah agama, bahkan masalah dunia seperti itu? Ah, ini yang menarik nih. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih. Anak itu dengan keunikannya, ya, dengan keingin rasa tahuannya yang begitu luar biasa. Ini apalagi pertanyaan yang seputar dengan iman gitu ya, yang itu kasat mata. Ini pertanyaannya luar biasa, ya, sangat luar biasa. Misalnya saya contohkan anak saya yang umur 3 tahun yang perempuan, si Ainun. Abi, kan kalau Allah jaga Nun, tapi mana Allahnya? Sempat pernah nanya seperti Pernah? itu? Mana Allahnya? Tak nampak? Nun tak lihat? Nah, jadi, itu kan suatu pertanyaan yang kemudian kita mau membahasakan dengan bahasa anak 3 tahun itu luar biasa gitu kan? Iya benar. Ya, kalau kita tidak sering komunikasi dengan anak, ya kan? Ya, maka kita sebagai seorang bapak nih, yang harusnya menjadi pemimpin penancap keimanan itu bisa gawat itu, ya kan? Nah, maka kita, kalau saya peluk dulu dia, saya gendong dulu dia, saya pangku dia, ya kan? Kadang saya kipas-kipasin dia. Nah, saya kipas-kipas. Nun terasa enggak dengan anginnya? Terasa, Bi. Terasa kan? Nun lihat tak anginnya? Enggak, Bi. Sekarang Nun lihat tuh. Kan kami kan duduk di dapur tuh. Dapur kami kan terbuka lah dek atasnya kan. Kami lihat kan. Nun lihat tuh daun goyang-goyang tuh. Kena apa lah tuh Nun? Kena angin, Bi. Anginnya nampak enggak? Enggak, Bi. Sekarang siapa yang nyiptakan anginnya? Siapa yang nyiptakan langit tuh tanpa tiangnya? Siapalah yang ciptakan matahari itu kalau siang-siang terus bulan kalau malam-malam? Allah, Bi. Itu satu contoh untuk Ainun yang 3 tahun. Nah, kalau untuk si Abang Siddiq tuh yang 6 tahun, dia ini lagi tanyaannya, Bi, terus Abang tuh keluarnya gimana dulu waktu bayi? Kok bisa ada dalam perut Umi? Coba nih, Mi, sini Mi, saya panggil Mi. Coba Mi, Abang mau ke Abi masukkan lagi dalam perut Umi? Enggak lah. Nah, Abang ini bayangkan nih. Perut Umi ini segini ya nih. Nah, Abang lihat nih kan. Coba Abang pegang tuh perut Umi. Dulu Abang ingat ada bayinya Faruk tuh. Faruk kan adiknya yang 3 itu. Gimana caranya? Kok bisa ada Faruk dalam perut Umi? Gimana dulu kecilnya? Gimana dulu awal mulanya? Nah, dulu tuh segini nih Bang. Hanya gumpalan darah. Gumpalan darah, Bi, itu. Iya. Terus Allah ciptakan sistemnya. Gumpalan darah, kemudian jadi begini, Bang. Kayak lintah tuh, yang melekat. Terus bisa besarnya gimana? Ya, Allah udah buat sistem, Allah Umi makan. Kan udah ada, ketika lahir, Abang lihat kan, waktu Ainun lahir, Faruk lahir, Abang lihat ada pusarnya tuh, tali pusar. Nah, itulah Umi nyambungkan apa? Sari-sari makanan. Terus adik tumbuh besar. Kemudian adik tumbuh besar, adik lahir Bang, lewat mulut rahim. Oh, gitu ya Bi? Ya, kayak gitu. Itu semua coba Abang bayangkan, siapa yang bisa membuatnya? Bisa gak Abang buatnya? Mana Abang bisa? Firaun bisa nggak buatnya? Yang sombong tuh, nggak bisa Bi. Namrud, nggak bisa Bi. Itulah, disombong. Ayo Bi, terus dia nanya lagi. Namrud tuh kan mati Bi, kan kena nyamuk kan Bi, kok bisa ya? Itulah yang namanya mati hidup tuh Bang. Nah, ini akhirnya kan kita bahasa keimanan kaitan dengan kematian kan. Mati dan hidup itu bukan kaitan dengan nyamuk yang kecil atau dia ketabrak mobil atau apa lain sebagainya. Mati hidupnya udah Allah tentukan. Kalau Allah tentukan matinya kena nyamuk ya kayak Namrud. Ya kan? Kalau Allah mau matikan itu orang tenggelam di laut ya kayak Firaun. Tapi ada sebabnya, dia sombong.
Maka kita nggak boleh sombong. Jadi manusia. Nggak boleh sombongnya, Bi. Ya. Kita yang Allah dah berikan kenikmatan makan, minum dan sebagainya, harus syukur sama Allah. Caranya sholat. Ya. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan dan jawaban. Banyak lagi sebenarnya kan dia nanya lagi. Ya. Tapi Bang pernah nggak dapat pertanyaan dari anak yang sebagai orang tua tidak bisa menjawabnya? Pasti pernah. Pernah. Nah, Pernah. bagaimana kalau Bang Tommy sendiri bagaimana tuh? Saya ketika suatu pertanyaan yang saya belum bisa menjawab, saya akui Abi belum tahu jawabannya. Oke, jujur Bang ya. Ya. Jujur, harus jujur. Ya. Karena kita akan menanamkan sifat jujur juga, sikap betul. jujur juga ke anak. Ya. Abi nggak tahu, Bang. Abi baca dulu ya di buku atau nanti Abi cari di Google, Abi bilang kan. Kalau enggak, ketika Abang nggak tahu apa ada Uminya, coba tanya Uminya. Kalau Uminya tahu, coba tanya Umi. Umi tahu kali itu. Kalau Uminya tahu, Uminya jawab. Kalau Umi nggak tahu, ntar Bang, sama. Kita cari dulu. Ketika udah cari, dapat, baru kita sampaikan. Oke. Dia misalnya nanya, Abi, kalau Umar dengan Siddiq, Siddiq itu Abu Bakar. Dia kan, anak abang kan ada Siddiq, ada Faruk. Ya. Faruk ya. Faruk ya ada kan. Jadi abang kan ini kan ke dia nih, yang satu nih Siddiq, yang satu Faruk. Tapi kan Abi bukan Rasul. Ya. Jadi dia bilang gitu, Abi kan bukan Rasul. Ya tidak apa-apa, walaupun Abi bukan Rasul, tapi abang ingin kayak Rasul. Jadi Abi pengen punya sahabat kayak Rasulullah. Ada Siddiq, ada Faruk. Dia nanya, tua mana Abi? Siddiq dengan Faruk. Ya kan? Tua Siddiq. Iya ke? Benar Abi? Benar. Ya kan? Kita tanya gitu. Coba ambil bukunya. Kan kita ambillah bukunya tuh, buku tentang sirah ya, tentang sejarah. Kita bacakan tentang si Abu Bakar Siddiq dengan Umar. Ini umurnya. Ya kan? Kemudian dia nanya lagi misalnya kan, kalau Osman Bi? Osman tuh Usman. Osman Bi? Dengan ini tua mana? Bisa abang terlupa. Dengan usianya duluan mana sih lahir Osman ke Umar ini tua mana sih? Nanya kan? Abi lupa tuh Bang. Abi baca dulu ya Bang ya. Iyalah gitu. Jadi ketika pertanyaan yang beruntut-untut kita nggak paham, ya kita jujur. Walaupun kita nggak tahu, katakan nggak tahu. Kalau lupa, katakan lupa. Kalau kami seperti itu. Nah, kalau dari Abang sendiri itu bagaimana sih Abang kayak memberikan kasih sayang seorang anak laki-laki? Kan Abang kan 3 anak nih ya, laki-laki dan perempuan. Itu samakah atau berbeda? Nah, kalau kaitan dengan anak laki-laki dan perempuan ya, sebenarnya tugas kami dan kita harusnya orang tua itu untuk anak perempuan ada 4 pilar utamanya. Ya, pertama dia bertakwa kepada Allah. Itu tugas biasa mendidik anak perempuan itu supaya dia bertakwa pada Allah. Yang kedua, dia menjadi istri yang baik. Gimana dia menjadi istri yang baik? Tentu kan ada runutannya. Ya kan? Yang ketiga, dia menjadi orang tua yang baik nantinya. Yang keempat, sukses dengan bakatnya. Artinya perempuan juga punya bakat. Ya, apakah bakat perempuan memasak? Belum tentu juga. Ada juga laki-laki yang berbakat memasak. Dan kita tidak mencalahkan itu. Pernah juga pertanyaan Siddiq tanya gitu. Abi, laki-laki boleh nggak masak? Boleh. Boleh. Nggak salah kok. Rasulullah juga kok nyiapkan makanan buat istrinya. Kenapa enggak kan? Itu di perempuan. Ada sampai 4. Di laki-laki ada tambahan 3. Selain yang 4 tadi ya. Takwa kepada Allah, menjadi suami yang baik, menjadi orang tua yang baik, kemudian sukses dengan bakatnya, yaitu untuk menjadi kekhalifahan ya. Kekhalifahan itu bukan peran personal ya, tapi peran komunal. Ya, peran kita secara bersama, kekhalifahan itu. Yang kelima itu untuk anak laki-laki, mendidik istri dan anak. Dia mampu mendidik istri dan anak. Itu untuk anak laki-laki. Yang keenamnya itu mampu mengayomi. Mengayomi ini, misalnya ketika dia sudah besar kayak kita nih ya, kayak Arul, kayak Abang misalnya kan, walaupun kami nih, walaupun sudah punya istri dan anak-anak, ketika kita melihat saudara kita, orang tua kita misalnya sudah pensiun, kekurangan misal dana dan sebagainya, harus kita yang ambil peran sebagai anak laki-laki, karena tugas kita yang laki-laki ini, walaupun kita sudah beristri dan anak, kita tidak lepas dari tugas kita terhadap ibu kita.
Bahkan ibu kita punya hak untuk harta dari kita anak laki-laki, ya kan? Oke. Nah, dan yang ketujuh itu menjadi pemimpin umat. Itu untuk yang laki-laki. Iya. Bagaimana anak laki-laki itu bisa menjadi pemimpin umat? Di 7. Di 7 di laki-laki, perempuan di 4. Dan bagaimana misalnya kemudian polanya ya antara perempuan dan laki-laki, tentu ada seninya sendiri-sendiri ya, masing-masing. Kami sesuaikan dengan keunikannya dan karakternya. Karakternya sudah terlihat kok sejak dia sudah tumbuh kembang ya, mulai bayi, mulai dia bisa berjalan, mulai dia bisa berbicara. Itu wataknya, keunikannya, perawakannya itu sudah nampak. Oke. Kami berdua istri itu sering diskusi misalnya, ngelihat abangnya si Siddiq, adiknya, kemudian Ainun yang perempuan, kemudian dengan Farum itu masing-masing punya keunikan. Iya. Oke. Punya keunikan dan kita polakan mereka masing-masing dan kita berusaha untuk tidak membanding-bandingkan. Luar biasa. Ada 7 tadi Bang ya? 7 untuk laki-laki, Oke. 4 untuk yang perempuan. Oke. Nah Bang, sebelum terakhir nih Bang ya kita berbincang diskusi masalah ini. Harapan Bang Tommy ke depan untuk anak dan Bang Tommy sendiri atau mungkin keluarga seperti apa Bang? Untuk anak, Bang Tommy atau keluarga? Seperti ya apa? kami sih berharap ya dari keluarga kami yang bisa dibilang kecil menuju besar. Kecil menuju besar ini artinya apa? Kecil bisa dibilang jumlahnya yang kecil ya, yang sekarang baru 5 orang mungkin bisa bertambah. Bisa menjadi keluarga yang mempunyai jelas peran-peran yang sesuai dengan bakat ya, yang sesuai dengan fitrah, fitrah kami sebagai seorang manusia, ya, yang tidak lepas dari kepemimpinan, menyelesaikan masalah, ya. Jadi bukan keluarga yang hanya untuk dirinya saja, untuk keluarganya saja, tetapi keluarga yang bisa menjadi keluarga yang bermanfaat, ya. Keluarga yang bisa menyelesaikan masalah masyarakat, masalah umat. Kalau bisa juga ikut peran serta menjadi keluarga yang membangun peradaban dunia. Amin. Itu harapan kami sih, yang kemudian jelas bermodalkan keimanan, ya ketakwaan, dan itu semua ya dibingkai dalam satu bentuk fitrah yang sesuai. Tapi rencana Bang pengen nambah anak lagi mungkin? Atau ada harapan 11 anak mungkin kayak Masya Allah. Kayak gen itu? Pribadi sih maunya 7 ya. Amin. Maunya 7, 4 laki, 3 perempuan maunya. Amin. Maunya sih begitu, tapi Allah yang punya kuasa, kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Kalau ditakdirkan 7, alhamdulillah. Ditakdirkan 3, alhamdulillah. Ditakdirkan lebih, alhamdulillah. Insya Allah Bang, ini bulan Ramadan ya. Amin ya. Doain ya. Bang Tommy, terima kasih banyak sudah hadir, berbagi ilmu, berbagi kebermanfaatan untuk teman-teman semua. Insya Allah kalau kita undang lagi bisa hadir lah Bang Tommy ya. Insya Allah. Berdiskusi lebih dalam lagi seperti itu. Insya Allah. Ya. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Pastinya teman-teman akan selalu dapat hal yang bermanfaat. Nah, teman-teman semua, jangan lupa nih subscribe channel Inspirasi Indonesia menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan Bang Tommy, kita tidak pernah lupa nih memberitahukan kepada teman-teman semua, apalagi pada masa pandemi ini ya Bang Tommy ya, tetap selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan tuh rutin kalau mau makan, mau minum, dan setiap hari lah cuci tangan. Dan jangan lupa kalau keluar itu selalu menggunakan masker. Bang Tommy jadi sini pakai masker Masker ya? dong. Nah, makanya. Dan teman-teman, terima kasih banyak. Saya Arul Maulana dan Bang Tommy Trihandoko. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Trihandoko. Tonton terus video-video Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.